Halo semua, perkenalkan nama saya Putra Ramirda. Saya dari Teknik Industri dengan NPM 211251036. 2, 3. Halo semua, perkenalkan nama saya dari Tim Pembelian dan Suara. Saya berasal dari Teknik Industri dengan NPM 2111251042. Nama saya Marwalo Pasari Nugraha, NPM 211125112, Prodi Teknik Industri. Kak, mau nanya dong namanya siapa? Boleh. Perkenalkan nama saya Fabiano Junastian yang ber-NPM 211125109 dan saya dari Prodi Teknik Industri. Oke, kali ini saya akan presentasikan tentang mindset entrepreneur dan pemecahan masalah. Seorang entrepreneur melihat masalah sebagai peluang, bukan hambatan. Mereka itu memahami gambaran besar industri sambil menyelamatkan dengan passion pribadi, tetap kreatif dan juga fleksibel dan proaktif. Mengidentifikasi masalah yang nyata, berdampak dan relevan penting agar sumber daya digunakan dengan efektif. Masalah analisis hingga 5 why atau diagram tulang ikan serta dievaluasi dampaknya terhadap pelanggan. Dengan pemahaman ini, entrepreneur dapat merancang solusi inovatif dan menilai adaptif terhadap perubahan dan relevan bagi pasar. Lalu ada pentingnya customer problem fit. Jadi ini tuh seperti membangun sebuah produk atau layanan penting bagi pengusaha untuk memahami bahwa pendapat itu bukanlah fakta. Banyak pemula mudah salah menafsirkan opini pelanggan seolah-olah itu tuh harus dilakukan atau kebenaran. Dengan validasi ini, pengusaha dapat membangun solusi yang relevan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan nyata, bukan sekedar berdasarkan asumsi. Proses ini menjadi dasar yang kuat sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan solusi dan produk berikutnya. Validasi customer problem fit adalah proses untuk memastikan bahwa masalah yang ingin diselesaikan bisnis benar-benar nyata gitu, penting dan dapat dialami oleh pelanggan gitu. Kuncinya itu adalah wawancara pelanggan melalui percakapan langsung gitu. Dan juga pengusaha juga dapat memahami kebutuhan tentang perilaku dan prioritas pelanggan secara lebih dengan membangun lebih akurat dibandingkan asumsi atau opini semata. Oke, dari sini ada membangun ide solusi. Oke, ide solusi berdasarkan kebutuhan dan masalah yang telah divalidasi. Ide solusi awal dianggap sebagai konsep sederhana yang membuka banyak kemungkinan, mencegah fokus pada satu ide saja dan menjadi dasar untuk belajar serta meningkatkan solusi. Dalam persaingan langsung, bisnis beroperasi dalam kategori produk atau layanan kerjasama dan berusaha menarik kelompok pelanggan yang sama. Mereka bersaing secara ketat untuk memenangkan perhatian, preferensi, dan pembelian dari pelanggan. Fokus utamanya adalah bagaimana menjadi pilihan terbaik dibandingkan pesaing yang menawarkan hal serupa. Pada tahap ini, wirausaha mulai menilai apakah ide bisnisnya layak secara finansial, perencanaan keuangan, back of the envelope boleh digunakan sebagai cara sederhana untuk memperkirakan pendapatan, biaya, dan keuntungan tanpa perhitungan rumit. Agar dapat membuat gambaran finansial dasar, wirausaha perlu memahami istilah penting seperti pendapatan biaya tetap, biaya variabel, HPP, dan pendapatan biaya dan CAPEX. Pelajaran ini menjelaskan cara memperkirakan ukuran peluang pasar untuk menilai kelayakan ide usaha. Startup perlu memahami TAM, total permintaan pasar, SAM, porsi pasar yang dapat ditargetkan, dan SOM, bagaimana bagian pasar yang realistis dapat dicapai. Data ini membantu merencanakan strategi alokasi sumber daya, pengembangan produk, pemasaran, manajemen risiko, dan menarik investor. Halo, saya di sini akan membacakan atau menerangkan yang namanya model pendapatan. Model pendapatan adalah kerangka yang menunjukkan bagaimana bisnis menghasilkan uang, yang memfokus pada kayak membuktikan pendapatan, kayak
menarik investasi. Kalau untuk model pendapatan sih seperti itu aja sih. Dan untuk alat-alatnya itu seperti Canva, Pixela, dan banyak lagi sih. Nah, di sini adalah contoh produk stiker saya. Nah, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.